Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rasinta dengan NIM 0801 12825300036. Salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini saya akan menjelaskan lampiran soal dari bab 3 mengenai pernyataan kondisi soal nomor 1. Di sini, buatlah program konversi. Terdapat 4 konversi yang dapat dilakukan antara lain konversi suhu, konversi mata uang, konversi berat, dan konversi panjang. Masing-masing menu memiliki minimal 5 pilihan satuan. User dapat memilih satuan awal dan satuan tujuan. Hasil output berupa hasil konversi sesuai pilihan user. Nah, lanjut ke algoritma deskriptifnya. Pada program ini akan diawali dengan mulai, kemudian akan memesan variabel menu utama dan menu konversi. Di sini misalnya menu utamanya itu pilihan, kemudian konversinya itu dimasukkan A dan B seperti itu. Kemudian tampilkan menu konversi, akan ditampilkan menu suhu, mata uang, berat, dan panjang. Selanjutnya user akan memilih jenis konversi. Nah, setelah dipilih akan muncul tampilan pilihan satuan awal yang terdiri dari minimal 5 satuan awal, misalnya suhu. Akan ada satuan Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan satunya lagi Renki misalnya. Seperti itu. Kemudian jika user telah memilih satuan awal, maka akan tampilkan satuan tujuan. Misalnya dari awal tadi kita memilih Celcius dan selanjutnya kita memilih Kelvin, maka itu akan dikonversikan dari Celcius ke Kelvin. Selanjutnya akan dimasukkan nilai yang akan dikonversi. Nah, nilai yang akan dikonversi itu misalnya itu berupa angka ya teman-teman. Selanjutnya itu dilakukan perhitungan konversi sesuai dengan pilihan user. Kemudian program akan menampilkan hasil dari konversi dan program akan selesai. Kita lanjut ke bagian pseudocode. Nah, pseudocode ini panjang sekali ya teman-teman. Diawali dengan memilih variabel. Misalnya di sini saya ingin memilih variabelnya itu dengan variabel pil ini untuk pilihan, A dan B itu untuk menginputkan nilai konversi dari awal sampai ke tujuan konversinya kemana gitu ya, dengan tipe data integer yaitu bilangan bulat. Kemudian di sini untuk variabel s dan h itu untuk tipe datanya float. Kenapa di sini pakai float? Karena kan di sini ada suhu ya, tadi itu kan bisa ada apa namanya desimal ya, koma gitu. Jadi di sini tidak gunakan integer melainkan menggunakan float. Kemudian begin itu program akan dimulai. Di sini statementnya read pilihan, masukkan pilihan. Pilihannya ada 4 ya, itu antara suhu, berat, panjang, dan mata uang. Kemudian akan dibaca nih, jika pilihan satu, ini pada sudoku itu kita gunakan tanda panah ya untuk sama dengan, ini artinya itu satu itu disimpan di variabel pilihan. Kemudian masukkan nilai A, masukkan S, dan masukkan B. Jika A itu sama dengan B, jika ya A sama dengan B, maka H sama dengan S. Misalnya apa? Jika A itu suhu misalnya Celcius dan B-nya itu dipilih lagi Celcius, maka dia H sama dengan S. Hasilnya itu adalah suhu yang awalnya dimasukkan oleh user. Nah, jika ini kondisi yang lain, A dimasukkan 1 dan B dimasukkan 2, maka H akan menyimpan suhu itu variabel awal yang dimasukkan untuk suhu awal dikalikan dengan 9/5. Kenapa dikalikan 9/5? Ya ini untuk ini ya teman-teman ya, rumusnya dikonversi dari suhu Celcius itu ke satuan suhu yang lain seperti itu. Dilanjutkan sampai suhu berakhir, kemudian masuk lagi ke pilihan kedua. Kedua tadi misalnya apa tadi? Berat ya. Nah, dimasukkan lagi tuh ke pilihan berat. Lanjut seperti di pilihan pertama yang suhu tadi. Kemudian akan lanjut lagi nih ke pilihan ketiga yaitu tentang panjang. Jika sudah dipanjang, lanjut lagi nih masuk ke pilihan terakhir yaitu mata uang. Jika sudah, maka akan dihasilkan outputnya. Kemudian program akan selesai. Di sini N ya teman-teman. Nah, lanjut. Di sini ada flowchartnya. Nah, begini. Jadi
pada awalnya itu akan dimulai, program akan dimulai, kemudian masukkan pilihan, masukkan variabel pilihan, masuk ke pilihan pertama, misalnya ke pilihan pertama tadi akan dimasukkan lagi nih, input nilai A, B, dan S tadi ya, kemudian masuk nih, ini ke kondisi selanjutnya, kondisi terus, sampai kondisinya selesai dan menghasilkan output ya teman-teman, itu jika pilihan pertama. Jika pilihan kedua, sama saja itu akan dimasukkan lagi variabel A, B, dan S-nya tadi ya, saya gunakan di sini. Kemudian akan masuk lagi ke kondisi dan kondisi selanjutnya sampai menghasilkan output ya teman-teman. Lanjut, jika dia memilih pilihan ketiga, maka akan masuk lagi di input S, A, dan B. Kemudian masuk lagi ke kondisi sampai seterusnya ya teman-teman. Sampai dikeluarkan output. Lanjut ke pilihan keempat. Nah, ini pilihan 4 tentang mata uang ya tadi. Nah, akan dimasukkan lagi nih, akan input nih variabel A, B, dan S. Kemudian akan masuk ke kondisi dan seterusnya sampai menghasilkan output ya teman-teman. Kemudian programnya akan selesai seperti itu. Lanjut kita akan ke program C++-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Langsung saja di sini kita buat input IOStream. Oh, bukan input ya, include. Include. Kita masukkan file headernya di sini. Wah, nge-lag guys. Bentar ya. Oke. Nah, kemudian using name ini untuk library-nya. Supaya nanti di baris selanjutnya tidak perlu tulis std lagi ya. Jangan lupa di koma. Kemudian in main untuk menuliskan fungsi utama. Kemudian jangan lupa kurung rawal buka dan tutup untuk mengawali dan mengakhiri statement. Kemudian di sini kita tuliskan statementnya. Sebentar. Langsung saja ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini langsung saya tampilkan saja ya, soalnya ini banyak banget untuk diketik. Oke. Saya akan jelaskan. Di sini kita masukkan dulu tampilan awalnya yaitu include IOStream ini untuk file headernya untuk menampilkan ini IOStream ini untuk cout dan in ya teman-teman. Kemudian lanjut ke use namespace std ini untuk library-nya, nanti kita tidak perlu lagi nih menuliskan std di baris selanjutnya karena kalau kita tidak menggunakan using namespace std ini di codingan selanjutnya di bagian sini nih misalnya kita harus selalu menuliskan std-nya teman-teman. Nah, lanjut di sini in main ini untuk mendeklarasikan bahwa ini merupakan fungsi utamanya. Kemudian di sini lanjut untuk memasukkan statementnya ke program utamanya. Ini untuk mengawali statement perintah dan di akhir nanti akan ada kurung kalau tutup untuk mengakhiri statement. Nah, di sini lanjut kita masuk ke in pilihan A, B. Nah, di sini kita masukkan ini pesan variabel pilihan, variabel A, variabel B dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian di sini untuk variabel S dan H itu di sini digunakan tipe data float. Nah, lanjut di sini out pilihan menu. Nah, ini akan menampilkan tulisan pilihan menu ini ya pada pada tampilannya nanti. Kemudian akan out pilih menu. Nah, di sini user tuh diminta untuk memasukkan pilihan menu apa yang ingin diambilnya. Kemudian akan masuk ke kondisi if. Jika pilihan itu sama dengan 1, maka di sini kan akan masuk ke konversi suhu di mana ada suhu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Nah, kemudian masuk di sini itu untuk menginput nilai A, nilai S, dan nilai B. A itu untuk asalnya, S itu untuk suhunya, nilai suhunya berapa gitu, dan kemudian satuan suhu tujuan misalnya dari Celsius ke Fahrenheit misalnya gitu, berarti tujuannya ke Fahrenheit. Lanjut di sini jika A sama dengan B, jika satuan suhu asalnya itu sama dengan suhu tujuan, maka else if yang ini itu akan diperiksa teman-teman sesuai dengan rumusnya. Jika tidak, maka pilihan akan tidak valid. Kemudian lanjut teman-teman di pilihan kedua, yaitu tentang berat. Nah, di sini akan menampilkan pilihan ini, kilogram, gram, ton, miligram, dan kuintal. Di sini ada 5 ya. Kemudian akan diperintahkan user untuk memasukkan
berat asal, nilai berat, kemudian satuan berat. Masuk lagi ke kondisi ya teman-teman, seperti yang suhu tadi sama saja. Lanjut lagi ke pilihan 3. Di pilihan 3 itu akan masuk konversi panjang berupa kilometer, meter, sentimeter, desimeter, dan milimeter. Nah, di sini akan menginputkan lagi satuan panjang asal, masukkan berapa nilai panjangnya, kemudian satuan panjang tujuan. Nah, dilanjutkan lagi masuk ke kondisi sama seperti yang dua kondisi sebelumnya. Kemudian lanjut lagi nih ke pilihan keempat. Jika pilihan keempat, maka user akan ditampilkan itu ada konversi mata uang, di mana user akan memasukkan mata uang asal, nilai mata uangnya berapa, kemudian pilihan tujuan mata uang. Nah, di sini akan masuk ke perulangan kondisi sama seperti sebelumnya. Jika tidak ada pilihan di atas itu dimasukkan selain 1, 2, 3, dan 4, maka pilihan itu akan tidak valid. Seperti itu teman-teman. Kemudian program akan selesai. Nah, coba kita running ya teman-teman. Mana nih? Ini. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Oke, di sini misalnya kita pilih menu nih. Pilih menu yang akan dikonversi. Ada 4 pilihan nih. Ada suhu, berat, panjang, dan mata uang. Misalnya di sini kita pilih berat ya. Nomor 2 berarti. Enter. Nah, akan muncul nih konversi beratnya. Itu ada kilogram, gram, ton, miligram, dan kuintal. Misalnya kita pilih satuannya kilogram. Masukkan nilai berat, misalnya berapa? Misalnya 25 kilo nih. Pilih satuan berat tujuan. Nah, di sini akan diubah misalnya ke gram nih. Nah, maka akan muncul hasil konversi berat dari yang awalnya 25 kilogram itu menjadi 25.000 gram. Seperti itu teman-teman. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.